Pemirsa, berita Banjarmasin kembali hadir menjumpai Pian hari ini. Kali ini Lone Ulun Zaldi Ariandi. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan. Berikut berita utama hari ini. Dua tersangka pengedar narkoba di Kabupaten Banjar ditangkap polisi. Seorang warga di kota Banjarmasin diduga tewas dianiaya polisi. Warga desa Anjir, Serapat Muara, Kabupaten Batola mengeluhkan jalan rusak akibat sering dilintasi truk kelapa sawit. Dua pengedar narkoba di Kabupaten Banjar ditangkap polisi. Tersangka masing-masing berinisial HB dan M. Ditangkap di Desa Abirau, Kecamatan Karangintan pada Minggu 16 Januari 2022 lalu. Dari tangan keduanya petugas menyita barang bukti sabu-sabu seberat 24,28 gram. Kapolres Banjar, AKBP Doni Hadi Santoso saat gelar perkara Selasa pagi mengatakan, penangkapan tersangka berkat laporan masyarakat. Mendistribusikan ataupun mengedarkan oleh saudara Atam. Saudara Atam mendapatkan sabu-sabu pun barang untuk dijual dari saudara Atul. Kemudian kami masih mengembangkan asal barang bukti, asal barang yang dimiliki oleh saudara Sanul untuk dapat mengembangkan barang yang lebih jelas lagi. Pemasarannya apakah di kampung, di luar kampung, ataukah ke mana, Bang? Pemasarannya? Ya. Pemasaran dilakukan di seputaran Kecamatan Karangintan, Matraman, dan Simpang 4. Informasi sementara yang dapat kami sampaikan. Kedua tersangka akan dikenai pasal 114 ayat 2 Junto 112 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Dari Kabupaten Banjar, Lutfi Darlan dan Fahmi melaporkan. Warga Teluk Tiram, Banjarmasin Barat bernama Sarijan tewas diduga dianiaya polisi. Pria berusia 61 tahun itu meregang nyawa sehari setelah digerebek di rumah istri mudanya di Kabupaten Banjar atas dugaan penyalahgunaan narkoba. Tidak terima dengan kematian korban, kedua istrinya melapor ke Bidang Propam Polda Kalsel pada Senin sore. Pengacara Kamarullah menjelaskan korban didatangi sejumlah orang di rumahnya pada Kamis 29 Desember 2021 lalu. Selain tidak menunjukkan surat tugas, orang yang diduga personel Polres Banjar itu juga melakukan kekerasan. Dan disodori surat-surat yang dia juga tidak tahu namanya orang pada waktu itu. Masih bingung dan bergabung disodori surat penolakan ini, penolakan otopsi apa, intinya hanya untuk membungkam agar persoalan ini tidak naik ke permukaan. Kalau orang lagi bergabung mau mikir apa, orang tidak tahu baca tulis. Istrinya tidak tahu baca tulis. Jadi dibuat seperti itu. Terus yang paling menyakitkan lagi, beliau jauh-jauh hari ke semua keluarganya memang apabila beliau meninggal, dia minta dikebumikan di Madinah. Tidak tahunya di sana sudah disiapkan semua termasuk saya. Selain kuasa hukum dan penasihat hukum, saya juga masih ponakan. Gitu. Kita tunggu-tunggu di sana, lubang selesai, para keluarga besar sudah pada ngumpul. Ternyata mau dibawa dihalangi oleh orang yang ngakunya Kapolres. Tiba-tiba tiketnya itu disobek-sobek. Kabid Humas Polda Kalsel, Kombes Pol Rifai mengatakan, laporan ini akan ditindaklanjutinya. Namun demikian, karena memang kemarin beritanya muncul dari pihak keluarga korban dan pengacaranya ya, damping lawyer sudah melapor ke Bid Propam. Kemarin Janduan Propam sudah menerima laporan dari keluarga korban.
dan sudah ditindaklanjuti malam hari dengan penyelidikan oleh Paminal. Ya. Hari ini saya sudah koordinasi dengan Propam maupun Kapolres Banjar untuk menindaklanjuti laporan tersebut. Beberapa personil yang terduga melakukan kegiatan penggerebekan yang mengakibatkan korban atau pelaku meninggal dunia itu akan dipanggil ke Bidpropam untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Rifai menambahkan jika ada petugas yang bersalah akan ditindak tegas. Dari Kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Fahrulani melaporkan. Warga Desa Anjir, Serapat Muara, Kabupaten Batola mengeluhkan jalan rusak. Terpantau Selasa pagi akses penghubung sejumlah kecamatan itu sangat memprihatinkan. Selain banyak lubang yang cukup besar, jalan tersebut juga berlumpur. Jalan sepanjang 4 km ini rusak sejak beberapa bulan terakhir akibat sering dilintasi truk angkutan kelapa sawit. Kepala Desa Jali Rahman mengatakan, hampir setiap malam puluhan truk melintas di jalan ini. Bulanan, Pak. Bulanan apa parah lah? Masyarakat yang semakin parah sampai saat ini tuh nah. Nah, lagi musim panas tadi itu masih bandingan. Kalau angkutan yang sering lewat, angkutan apa di sini? Di sini Pak yang sering lewat tuh angkutan sawit, Pak. Sawit lah. Nah, motor atau truk sawit itu hampir tiap malam, amunya kan malam operasinya antar ke daerah Marbahan itu. Kalau malam-malam sekitar jam-jam malam, Pak. Limbah Isya, kadang subuh. Itu yang seringnya mengantar ke sana. Banyak pasti yang lewat lah, truknya lah. Hampir 20 buah, Pak, truk itu. 20-an. Tuh tiap hari aja lah. Tiap hari itu, kalau panen pasti mantar pakai truk itu. Nah kalau proyek-proyek yang dari keluar masuk itu ada apa-apa yang membawa batu untuk memperbaiki itu, wah kada masalah. Yang saling merusak itu anunya. Tokoh masyarakat Fahmi menjelaskan, kerusakan jalan sering mengakibatkan kecelakaan seperti pengendara motor terjatuh. Menurut informasi warga yang dekat sini, sering sekali Pak terjadi kecelakaan, terlebih-lebih lagi perempuan, sering untuk kejadian di tempat jalan seperti ini. Kalau kondisinya bilanya habis hujan kayak apa nih? Kalau habis hujan luar biasa, Pak. Itu banyunya dalam, ya. Kalau ada surut sedikit malah becek lagi. Selain menghubungkan sejumlah kecamatan, jalan ini juga menjadi akses alternatif ke Provinsi Kalimantan Tengah. Warga berharap pihak terkait segera memperbaikinya. Dari Kabupaten Batola, Lutfi Darlan dan Ibrahim melaporkan. Pemirsa masih bersama kami dalam Habar Banjarmasin. Gasan pian yang hanyar bergabung, berikut Habar Banjarmasin utama hari ini. Dua tersangka pengedar narkoba di Kabupaten Banjar ditangkap polisi. Seorang warga di Kota Banjarmasin diduga tewas dianiaya polisi. Warga Desa Anjir, Serapat Muara, Kabupaten Batola mengeluhkan jalan rusak akibat sering dilintasi truk kelapa sawit. Mempercepat penguatan antibodi masyarakat, Kodim 1007 Banjarmasin menggelar vaksinasi jemput bola di permukiman. Vaksinasi digelar di kawasan Teluk Tiram, Banjarmasin Barat pada akhir pekan lalu. Tokoh masyarakat Bambang mengatakan,
warga yang telah terdaftar mengikuti vaksinasi sekitar 600 orang. Ia berharap jumlahnya terus bertambah hingga mencapai 1.000. Jadi TNI bersama masyarakat bersama-sama mengadakan vaksin bersama, di mana di sini masih banyak juga ya yang belum vaksin. Yang sudah terdaftar 600-an ya. Mudah-mudahan saya lihat nih antusias masyarakat makin datang terus, makin banyak yang datang. Mudah-mudahan bisa secara maksimal, di mana disiapkan vaksin dari Kodim 107 1.000 ya. Mudah-mudahan bisa terpenuhi semua, sehingga kita ikutlah program pemerintah untuk bersama-sama memaksimalkan vaksin ke masyarakat, khususnya Banjarmasin ya. Mudah-mudahan bisa sampai 100% ya. Vaksinasi dosis pertama dan kedua ini menggunakan vaksin Sinovac. Dari kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Hafiz Rahman melaporkan. Pemerintah Kota Banjarmasin menggencarkan vaksinasi warga lanjut usia lansia untuk mempercepat capaian targetnya. Vaksinasi tidak hanya digelar di semua puskesmas, tapi juga secara jemput bola atau diselenggarakan di permukiman. Saat ini vaksinasi lansia sudah mencapai sekitar 50%, sedangkan targetnya 60%. Pemerintah juga menggandeng TNI Polri untuk mengejar target tersebut. Ya, tetap kita kejar untuk 60%, dan sampai hari ini kan sudah sekitar 50 ya. Dan terima kasih banyak ini support dari teman-teman dari kecamatan, kelurahan, SKPD, TNI, Polri untuk mengejar ketertinggalan untuk lansia. Karena itu memang sebuah keharusan 60%. Kami berharap di bulan Januari tercapai, karena itu kan 7.000 sebetulnya. 7.500 lah. Insya Allah tercapai. Vaksinasi warga lansia ditarget mencapai 60% pada akhir bulan Januari ini. Dari kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Fudael melaporkan. Vaksinasi COVID-19 untuk anak usia 6 hingga 11 tahun akhirnya boleh digelar di kota Banjarmasin. Berdasarkan aturan pemerintah pusat, vaksinasi anak tidak boleh digelar jika vaksinasi lansia belum mencapai 60%. Aturan itu telah dihapus Kemenkes melalui surat edaran yang dikeluarkan beberapa hari lalu. Meski vaksinasi anak boleh digelar, namun stok vaksin Sinovac minim. Dinas Kesehatan masih menunggu distribusi dari pemerintah provinsi. Target yang akan kita vaksin anak 6 sampai dengan 11 tahun ini berjumlah 69.608 sasaran. Ini yang akan kita vaksin, dan tentu ya bersama-sama TNI Polri kita akan melaksanakan ini, dan harapannya mudah-mudahan tidak ada keterbatasan vaksin. Karena vaksin yang boleh disuntikan untuk anak ini hanya Sinovac saja, lansia yang dicapai untuk memvaksin anak-anak. Kecuali yang belum ada kebijakannya itu adalah booster untuk masyarakat umum, yang sampai ini belum ada kebijakannya, yang masih tetap kita pedomani edaran yang terdahulu dengan persyaratan lansianya 60%. Untuk sementara waktu, layanan vaksinasi anak hanya tersedia di Puskesmas Terminal, kawasan Pramuka, Banjarmasin Timur. Dari kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Fudael melaporkan. Pemirsa masih bersama kami dalam Habar Banjarmasin. Gasan pian yang hanyar bergabung, berikut Habar Banjarmasin utama hari ini.
Dua tersangka pengedar narkoba di Kabupaten Banjar ditangkap polisi. Seorang warga di kota Banjarmasin diduga tewas dianiaya polisi. Warga desa Anjir, Serapat Muara, Kabupaten Batola mengeluhkan jalan rusak akibat sering dilintasi truk kelapa sawit. Mendukung pembelajaran tatap muka PTM, Polresta Banjarmasin bakal menggelar vaksinasi massal untuk anak usia 6 hingga 11 tahun. Vaksinasi akan digelar pada hari ini di sejumlah sekolah dasar atau SD. Kapolresta Banjarmasin Kombes Pol Sabana Atmojo mengatakan, semua masyarakat wajib divaksin termasuk anak-anak. Menurutnya, vaksin yang akan disuntikan kepada anak adalah Sinovac dengan dosis yang disesuaikan. Kita melakukan sasaran kepada lansia dan masyarakat umum, boleh juga melaksanakan vaksin. Jadi semua warga negara berhak mendapatkan vaksin dan itu semua gratis, tidak ada yang bayar. Ya. Terus yang untuk dewasa ini juga sama, ya sama kita juga. Sinovac tidak ada lagi dan Sinovac ada, masih ada ya. Sinovac, AstraZeneca, semua vaksin yang ada kita gunakan. Untuk anak-anak sendiri kalau anak-anak kita gunakan Sinovac. Ya, untuk anaknya Sinovac dosis tertentu ya, dan lansia juga ya. Target 76.000 itu targetkan selesai berapa lama itu kan? Kita tidak melihat berapa lama, yang penting tiap hari kita bekerja ya, karena 70.000 itu lebih banyak ya sehari. Kita harus kejar target. Dalam artian pokoknya apa adanya pun vaksin yang ada kita habiskan ya. Habiskan terus. Masih merekrut tenaga untuk kegiatan. Tenaga sudah banyak, vaksinator, ada dari Polri, ada TNI, ada juga dari Puskesmas banyak. Rencananya Polresta Banjarmasin juga menggelar vaksinasi jemput bola untuk warga lanjut usia atau lansia. Dari kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Hafiz Arrahman melaporkan. Pajak parkir kota Banjarmasin yang semula dikelola Dinas Perhubungan Dishub, kini dialihkan ke Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah BPKPAD. Sekda Iksan Budiman menjelaskan, pengalihan pengelolaan untuk mentaati aturan pemerintah pusat yang mewajibkan semua pajak daerah dikelola BPKPAD sesuai tugas pokok dan fungsi atau tupoksinya. Menurutnya retribusi parkir tetap dikelola Dishub. Nah, kemudian ada lagi di pajak, pajak namanya pajak parkir. Nah, sebelumnya itu dikelola oleh perhubungan semuanya, dinas perhubungan. Nah, idealnya memang secara aturan karena memang ada tupoksi kantor Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah, seluruh pajak itu dikelola oleh BPKPAD. Nah, BPKPAD sehingga itu digabung dilimpahkan ke BKPAD, bukan ke Dinas Perhubungan. Kenapa jadi seperti itu? Pajak beda lawan retribusi. Kalau retribusi ada pelayanan yang diberikan. Retribusi ini, kalau pajak ini kalau memang secara aturan dikenakan pajak, maka kita pungut. Itu bedanya gitu loh. Jadi masih bertahan dengan Dishub apa? Berarti retribusi itu jalan. Retribusi itu aja bertahan. Retribusi karena itu ada pelayanan. Ada pelayanan. Iksan menambahkan potensi pendapatan asli daerah PAD pajak parkir sangat besar, yakni mencapai 5 miliar rupiah pada tahun 2021 lalu. Dari kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Fudael melaporkan. Di Desa Sidomulyo, Kecamatan Kelumpang Hulu, Kabupaten Kota Baru, ada tempat usaha pembuatan kerajinan limbah kayu ulin yang begitu kreatif. Selain mengandung unsur karya seni,
Kerajinan berbahan limbah kayu khas Kalimantan yang biasa disebut kayu besi ini juga bernilai ekonomi cukup tinggi. Usaha kerajinan limbah kayu ulin ini dimiliki oleh Muhammad Zulfikri. Untuk membuat kerajinan, ia dibantu oleh 3 orang pekerjanya. Di tempat inilah para pekerjanya mengolah limbah kayu ulin menjadi sebuah karya seni berupa meja, bangku, hiasan dinding, dan perabotan rumah lainnya. Meski hanya dibuat dari limbah dan berbentuk tidak beraturan, hasil kerajinan yang dibuatnya cukup unik dan menarik serta bernilai ekonomi cukup tinggi. Limbah-limbah kayu ulin yang merupakan bahan utama kerajinan ini didapat Zulfikri dari dalam tanah di sekitar area perkebunan kelapa sawit. Dulunya, lokasi tersebut merupakan bekas perkebunan pohon kayu ulin. Zulfikri mengatakan pembuatan kerajinan berbahan limbah ulin ini baru 1 tahun ditekuninya. Sementara untuk membuat kerajinan, para pekerjanya memerlukan waktu selama 1 hingga 2 pekan. Tergantung tingkat kerumitan kerajinan yang dibuat. Kerajinan ulin ini kami mulai sejak setahun yang lewat. Ya, sekitar setahun yang lewat. Karena ada beberapa orang yang bisa kami rekrut untuk membuat meja dari kayu ulin. Limbah karena potensi yang ada di kebun-kebun kelapa sawit, jadi itu kami manfaatkan untuk dibuat meja sebagai kerajinan untuk diproduksi jadi bahan yang bermanfaat dan mempunyai nilai yang tinggi. Jadi beberapa orang ini ada 3 orang yang mengerjakan bermacam-macam bentuk sehingga bisa dijadikan nilai tambah bagi kehidupan mereka. Kalau yang agak besar dan seperti contoh yang itu mungkin agak susah, tapi kalau yang mungkin sekitar 2 hari bisa 2 hari sampai 3 hari selesai satu kursi yang agak kecil aja. Meski kerajinan ini hanya terbuat dari limbah kayu ulin, harganya cukup tinggi, yakni berkisar antara 2 juta rupiah hingga puluhan juta rupiah. Muhammad Lufid Darlan melaporkan dari Kabupaten Kota Baru. Dua tersangka pengedar narkoba di Kabupaten Banjar ditangkap polisi. Seorang warga di Kota Banjarmasin diduga tewas dianiaya polisi. Warga desa Anjir, Serapat Muara, Kabupaten Batola mengeluhkan jalan rusak akibat sering dilintasi truk kelapa sawit. Dua pengedar narkoba di Kabupaten Banjar ditangkap polisi.
Tersangka masing-masing berinisial HB dan M. Ditangkap di Desa Abirau, Kecamatan Karangintan pada Minggu 16 Januari 2022 lalu. Dari tangan keduanya petugas menyita barang bukti sabu-sabu seberat 24,28 gram. Kapolres Banjar, AKBP Doni Hadi Santoso saat gelar perkara Selasa pagi mengatakan penangkapan tersangka berkat laporan masyarakat. Mendistribusikan ataupun mengedarkan oleh saudara Atam. Saudara Atam mendapatkan sabu-sabu pun barang untuk dijual dari saudara Atul. Kemudian kami masih mengembangkan asal barang bukti, asal barang yang dimiliki oleh saudara Sanul untuk dapat mengembangkan barang yang lebih jelas lagi. Pemasarannya apakah di kampung, di luar kampung, atau ke mana, Bang? Pemasarannya? Iya. Pemasaran dilakukan di seputaran Kecamatan Karangintan, Matraman, dan Simpang 4. Informasi sementara yang dapat kami sampaikan. Kedua tersangka akan dikenai pasal 114 ayat 2 Junto 112 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Dari Kabupaten Banjar, Lutfi Darlan dan Fahmi melaporkan. Warga Teluk Tiram, Banjarmasin Barat bernama Sarijan tewas diduga dianiaya polisi. Pria berusia 61 tahun itu meregang nyawa sehari setelah digerebek di rumah istri mudanya di Kabupaten Banjar atas dugaan penyalahgunaan narkoba. Tidak terima dengan kematian korban, kedua istrinya melapor ke Bidang Propam Polda Kalsel pada Senin sore. Pengacara Kamarullah menjelaskan korban didatangi sejumlah orang di rumahnya pada Kamis 29 Desember 2021 lalu. Selain tidak menunjukkan surat tugas, orang yang diduga personel Polres Banjar itu juga melakukan kekerasan. Dan disodori surat-surat yang dia juga tidak tahu namanya orang pada waktu itu. Masih bingung dan bergabung disodori surat penolakan ini, penolakan otopsi apa, intinya hanya untuk membungkam agar persoalan ini tidak naik ke permukaan. Kalau orang lagi bergabung mau mikir apa, orang tidak tahu baca tulis. Istrinya tidak tahu baca tulis. Jadi dibuat seperti itu. Terus yang paling menyakitkan lagi, beliau jauh-jauh hari ke semua keluarganya memang beliau meninggal, dia minta dikebumikan di Madinah. Tidak tahunya di sana sudah disiapkan semua termasuk saya. Selain kuasa hukum dan penasihat hukum, saya juga masih Anda. Gitu. Kita tunggu-tunggu di sana, lubang selesai, para keluarga besar sudah pada ngumpul. Ternyata mau dibawa dihalangi oleh orang yang ngakunya Kapolres. Tiba-tiba tiketnya itu disobek-sobek. Kabid Humas Polda Kalsel, Kombes Pol Rifai mengatakan, laporan ini akan ditindaklanjutinya. Namun demikian, karena memang kemarin ada beritanya muncul dari pihak keluarga korban dan pengacaranya ya, kami lawyer sudah melapor ke Bid Propam. Kemarin Janduan Propam sudah menerima laporan dari keluarga korban dan sudah ditindaklanjuti malam hari dengan penyelidikan oleh Paminal. Ya. Hari ini saya sudah komunikasi dengan Propam maupun Kapolres Banjar untuk menindaklanjuti laporan tersebut. Beberapa personil yang terduga melakukan kegiatan penggerebekan yang menyebabkan korban atau pelaku meninggal dunia itu akan dipanggil ke Bidpropam untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Rifai menambahkan jika ada petugas yang bersalah akan ditindak tegas. Dari Kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Fahrulani melaporkan. Warga Desa Anjir, Serapat Muara, Kabupaten Batola mengeluhkan jalan rusak. Terpantau Selasa pagi akses penghubung sejumlah kecamatan itu sangat memprihatinkan. Selain banyak lubang yang cukup besar, jalan tersebut juga berlumpur. Jalan sepanjang 4 km ini rusak sejak beberapa bulan terakhir akibat sering dilintasi truk angkutan kelapa sawit.
Kepala Desa Jali Rahman mengatakan, hampir setiap malam puluhan truk melintas di jalan ini. Bulanan, Pak. Bulanan yang parah lah. Masyarakat yang semakin parah sampai saat ini tuh nah. Nah, lagi musim panas tadi itu masih bandingan. Kalau angkutan yang sering lewat angkutan apa di sini? Di sini Pak yang sering lewat tuh angkutan sawit Pak. Sawit lah. Nah, motor atau truk sawit itu hampir tiap malam, kan malam operasinya antar ke daerah Marbahan itu. Kalau malam-malam sekitar jam-jam malam Pak. Limbah Isya, kadang subuh. Itu yang seringnya mengantar ke sana. Banyak pasti yang lewat lah truknya lah. Hampir 20 buah Pak truk itu. 20-an. Tuh tiap hari aja lah. Tiap hari itu kalau panen pasti mengantar pakai truk itu. Nah kalau proyek-proyek yang dari keluar masuk itu kada apa-apa yang membawa batu itu untuk memperbaiki itu kada masalah. Yang saling merusak itu anunya. Tokoh masyarakat Fahmi menjelaskan, kerusakan jalan sering mengakibatkan kecelakaan seperti pengendara motor terjatuh. Menurut informasi warga yang dekat sini, sering sekali Pak terjadi kecelakaan, terlebih-lebih lagi perempuan, sering untuk kejadian di tempat jalan seperti ini. Kalau kondisinya bilanya habis hujan kayak apa nih? Kalau habis hujan luar biasa, itu banyunya dalam, lalu kalau ada unsur sedikit malah becek lagi. Selain menghubungkan sejumlah kecamatan, jalan ini juga menjadi akses alternatif ke Provinsi Kalimantan Tengah. Warga berharap pihak terkait segera memperbaikinya. Dari Kabupaten Batola, Lutfi Darlan dan Ibrahim melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Ulun Zaldi Ariandi, lawan buhan redaksi mengucapkan selamat beraktivitas, sampai jumpa.